Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Maulana Ardiansyah. Saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah. Para ekonomi syariah dan praktisi perbankan syariah tidak cukup hanya mengetahui fikih muamalah dan aplikasinya saja, tapi yang lebih penting adalah memahami maqasid syariah. Imam Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan mempelajari ilmu usul fikih merupakan sesuatu yang diharusi atau sangat penting dan mutlak diperlakukan, karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara' atau Al-Quran dan hadis, sekaligus bagaimana merekam dalil-dalil syariah itu di lapangan. Menurut Al-Hamidi dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, siapa yang tidak menguasai ilmu usul fikih maka diragukan ilmunya, karena tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah kecuali dengan ilmu usul fikih. Pengertian umum tentang maqasid syariah. Maqasid syariah adalah jantung dalam ilmu usul fikih, karena itu maqasid syariah menduduki posisi yang sangat urgen dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Maqasid syariah dalam pengertian yang umum atau dasar adalah tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara 5 kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fungsi maqasid syariah diantaranya adalah bisa memahami narasumber hukum beserta hukumnya secara komprehensif, dapat menjadikan maqasid syariah sebagai salah satu standar, menguatkan salah satu pendapat fuqaha, dan memahami pertimbangan jangka panjang kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan setiap fatwa. Beberapa kaidah untuk mengetahui maqasid syariah diantaranya: seluruh ketentuan syariah memiliki maksud atau maqasid, taksib atau menentukan maqasid harus berdasarkan dalil, menertibkan maslahat dan mafasadat, kemudian membedakan antara maqasid dan wasail dalam setiap ketentuan Allah. Maqasid ketentuan Allah. Penerapan maqasid syariah merupakan penjabaran dari maqasid bahasanya, yaitu mal atau menjaga dan memenuhi kebutuhan akan harta. Menjaga dan memenuhi kebutuhan akan harta harus memperhatikan dari sisi bagaimana mendapatkannya ataupun dari sisi memelihara harta yang sudah dimiliki. Mal tersebut merupakan atau juga menjadi rumpun kaidah dalam bidang muamalah. Kaidah ini dijabarkan dengan maqasid amah atau tujuan-tujuan umum dan maqasid kasah atau tujuan-tujuan khusus yang sangat banyak. Maqasid amah atau tujuan-tujuan umum adalah tujuan disyariatkan beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum, sedangkan maqasid kasah tujuan-tujuan khusus adalah tujuan disyariatkan suatu hukum tertentu. Maqasid kasah atau tujuan-tujuan khusus disebut juga dengan maqasid juz'iyah. Maqasid kasah tujuan-tujuan khusus adalah hasil istiqra atau kajian para ulama terhadap nas atau hukum-hukum syariat dan menghasilkan kepastian atau qat'i. Beberapa maqasid amah ketentuan ekonomi syariah. Setiap kesepakatan bisnis harus jelas diketahui oleh masing-masing pihak. Setiap kesepakatan bisnis harus adil bagi masing-masing pihak. Setiap pihak harus berkomitmen dengan kesepakatan yang telah dibuat. Melindungi hak kepemilikan harta harus berdistribusi dengan baik agar dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat dan sebagainya. Beberapa maqasid kasah ketentuan ekonomi syariah diantaranya: maqasid pelarangan riba dalam surat Al-Imran ayat 130 untuk mengajak manusia berempati, menjauhkan riba yang mengambil hak milik orang lain secara tidak halal. Maqasid perbedaan jual beli dan riba dan sebagainya. Dalam ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih, pengertian maqasid syariah tidak hanya sekedar pada pemahaman mengenai tujuan syariah, juga memelihara kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, serta tetapi juga pemahaman mengenai dalil-dalil syariah untuk mewujudkan maqasid syariah pada seluruh tauhid, alam nasional, iman, dan tasawuf, dan berbagai metode penerapan diskusi syariah yang lainnya seperti daliliyah, dalil jari, kiasati, iman, dan lainnya. Kesepakatan para ulama. Kita memiliki bahwa pengetahuan maqasid
syariah menjadi syarat utama dalam beristihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Makhluk syariah diperlukan untuk menegakkan kebijakan ekonomi makro seperti moneter, fiskal, dan juga ekonomi mikro. Makhluk syariah juga diperlukan dalam membuat regulasi perbaikan lembaga keuangan syariah. Mujtahid harus menguasai makhluk syariah dalam melakukan ijtihad. Dalam melakukan ijtihad, seorang mujtahid harus menguasai makhluk syariah seperti yang disebutkan Ibnu dalam buku ilmu usul fikih. Usul fikih yang menyebutkan jelas bahwa asas syariah tidak akan dipahami secara tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maksud syariah dan asbabun atau latar belakang historis turunnya alat. Keberhasilan penggalian hukum ekonomi Islam dari dalil-dalil Al-Quran dan Hadis sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang maksud al-syariah yang tepat ditelaah dari dalil-dalil Nabi atau Al-Quran dan Sunnah. Peran maksud syariah dalam ekonomi Islam. Maksud syariah menjadi faktor yang paling menentukan dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Maksud syariah memberi dimensi filosofis dan nasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. Maksud syariah akan memberi pola pikiran yang nasional dan substansial dalam memandang akhlak dan produk-produk berdasarkan syariah. Melalui pendekatan maksud syariah, produk berdasarkan keuangan syariah dapat dihilang dari repot hasil yang terus berubah. Pentingnya maksud syariah dalam ekonomi Islam. 1. Pemahaman mengenai ekonomi syariah lebih menentukan sehingga tidak mampu dan luput. 2. Tanpa substansi syariah akan mudah memahami ekonomi syariah. 3. Kebijakannya berbanding produk keuangan perbankan, regulasi fatwa, kebijakan fiskal dan moneter. 4. Fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang tidak dirumuskan akan sulit. 5. Pengawas dan regulator tidak gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit sektor syariah. 6. Tanpa maksud syariah, regulator atau pengawas akan gampang menolak produk inovatif yang sesuai syariah. 7. Regulasi dan ketentuan tentang PSAK syariah akan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Liasa. Di sini saya akan sedikit mengulas atau menjelaskan soal sistem ekonomi kapitalis. Ya, di telinga kita sendiri, sistem ekonomi kapitalis bukan suatu hal yang asing ya. Itu adalah suatu ideologi ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Kapitalis secara etimologi yaitu berasal dari dua kata, yaitu kapital yang artinya modal dan isma yang artinya paham atau ajaran. Kapitalis itu sendiri adalah di mana sistem perdagangan industri, alat-alat produksi, dan modal itu semua dikelola oleh swasta, oleh individu, di mana negara, pemerintah tidak punya hak untuk mengintervensi semua transaksi perdagangan perekonomian yang dilakukan oleh individu. Di sini individu haknya sangat dijamin ya. Untuk pengertian menurut beberapa ahli, di sini saya mengambil 3 ahli, yaitu Karl Marx, Adam Smith yang dianggap sebagai bapak kapitalis, dan Max Weber. Menurut Karl Marx, kapitalisme itu di mana harga barang dan kebijakan pasar itu ditentukan oleh swasta untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk menurut Adam Smith, kapitalisme itu merupakan suatu sistem yang bisa mensejahterakan rakyat apabila negara tidak mengintervensi mekanisme dan kebijakan pasar. Jadi di sini pasar itu dilakukan oleh pribadi, oleh individu. Negara tidak ikut campur di sana ya, negara cuma sebagai pengawas. Max Weber. Menurut Max Weber, kapitalis itu adalah sistem ekonomi yang berlaku pada pasar dan dipacu untuk menghasilkan keuntungan dengan kegiatan tukar-menukar di dalam pasar tersebut. Kita lanjut ke yang selanjutnya ya, untuk yang kedua, yaitu prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis. Di sini saya mencantumkan 3 prinsip.
Yang pertama yaitu kebebasan memiliki harta secara perseorangan. Jadi di sini negara itu mengakui dan mengetahui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perseorangan. Ya, di mana individu itu punya kebebasan untuk memiliki, membeli atau menjual semua hartanya. Itu atas kehendak pribadi tanpa ada intervensi di pemerintah. Yang kedua yaitu kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Di sini itu individu punya hak untuk mendirikan organisasi dan mengelola perusahaan atas kehendaknya sendiri. Jadi kalau dia punya perusahaan atas modalnya, itu dia mempunyai hak sepenuhnya untuk mengelolanya itu sendiri tanpa ada pengaruh dari luar ya. Dan yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi. Dalam sistem ini, dalam kapitalis, modal merupakan sumber produksi untuk kebebasan individu untuk mencari modal dan dari modal untuk mencari kebebasan, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Ketidaksamaan modal ini pasti akan mewujudkan ketimpangan yang dimana yang kaya akan bertambah kaya dan yang miskin akan bertambah miskin. Dan untuk yang ketiga, kita akan membahas soal ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Ada banyak ya ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, tapi saya di sini mencantumkan beberapa. Yang pertama yaitu pengakuan hak-hak pribadi atas individu. Jadi pribadi individu itu haknya sangat dijamin oleh kapitalis. Yang kedua, individu memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan sendiri atau mendirikan suatu usaha. Jadi individu itu dilepaskan oleh negara, kamu mau bekerja ke orang atau kamu mendirikan pekerjaanmu sendiri yaitu berusaha, itu urusan, gak ada urusan dengan negara. Yang ketiga yaitu ekonomi diatur oleh ekonomi pasar. Di sini yang mengatur jalannya perekonomian itu adalah pribadi-pribadi, itu tidak ada intervensi dari pemerintah gak ikut campur dalam pasar, pemerintah cuma sebagai pengawas. Dan yang keempat, kepemilikan alat produksi atas individu. Yang kelima, negara hanya berperan kecil dalam kegiatan ekonomi. Karena dalam kegiatan ini negara hanya sebagai pengawas, tidak terjun langsung ke dalam pasar. Yang keenam, manusia dipandang sebagai pribadi yang mencari keuntungan sendiri. Ya, bagaimana tidak ya? Karena kita punya kebebasan untuk memperkaya diri kita sendiri, kita punya modal, kita bisa mempekerjakan orang, mengeksploitasi orang-orang yang nggak punya uang untuk bekerja kepada kita dan menghasilkan keuntungan besar bagi kita. Untuk yang selanjutnya adalah yaitu kelebihan dan kekurangan sistem kapitalis ini sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya dan distribusi barang lebih efektif karena perorangan itu punya kebebasan ya, bisa mengendalikan ini itu langsung tanpa ada perantara, tanpa banyak perizinan dari suatu negara ya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi cenderung cepat. Dan ketiga, distribusi barang akan lebih cepat dan efisien. Keempat, masyarakat bebas melakukan semua hal yang untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dan yang kelima, rakyat akan menjadi lebih baik dalam mengatasi persaingan dagang. Untuk kekurangan dari sistem ini sendiri, yaitu satu, munculnya pasar monopolistik dan persaingan tidak sempurna. Yang kedua, sering adanya konflik antara kaum pemilik modal dan yang nggak pemilik modal atau biasa dari kaum borjuis dan kaum proletar ya. Pasti akan adanya konflik dari kedua kubu itu. Yang kelima, yaitu kebanyakan perusahaan kecil cenderung diambil oleh perusahaan besar. Perusahaan yang modal-modalnya itu terlalu kecil pasti akan diambil alih oleh perusahaan-perusahaan besar. Untuk beberapa negara yang menganut sistem ini yang ada di benua Amerika, salah satunya yaitu Amerika Serikat, ya kita pasti tahu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Kolombia, Uruguay, dan negara lainnya. Untuk di Eropa sendiri itu United Kingdom, Serbia, Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, dan yang lainnya ya. Kalau di Afrika itu ada Maroko, Aljazair, Tanzania, Afrika Selatan, Angola, dan beberapa negara lainnya. Sedangkan di benua Asia itu ada Israel, Iran, Jepang, Hong Kong, Singapura, dan berbagai negara lainnya ya. Terima kasih. Ya, ini sedikit ulasan dari saya. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem perekonomian yang memiliki tujuan untuk memakmurkan masyarakat secara merata dan tidak ada penindasan ekonomi. Pemerintah menguasai dan mengendalikan kegiatan ekonomi, namun hak milik kebebasan pasar dan inisiatif ekonomi individu sangat dibatasi bahkan ditekan. Dengan kata lain, sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang diatur oleh negara. Sistem perekonomian ini berlangsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Menurut Wikipedia, sistem sosialis adalah sistem yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan mengarahkan pada pembentukan sistem tersebut. Kepemilikan sosial dan dapat merujuk pada koperasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan warga ekuitas, dan kombinasi semua.
Ciri-ciri ekonomi sosialis. Ada beberapa hal yang membedakan sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi lainnya. Salah satunya adalah semua sumber daya ekonomi dipunyai dan dikuasai oleh negara. Semua kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara, sehingga tidak ada perusahaan swasta. Segala sesuatu keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Hak milik individu tidak diakui oleh pemerintah. Prinsip dasar sistem ekonomi sosial. Berikut ini beberapa prinsip dasar ekonomi antara lain. 1. Otoritas negara menguasai semua aset masyarakat. Maksudnya regulasi ekonomi dan kepemilikan harta dilakukan oleh pemerintah. 2. Kesetaraan ekonomi. Kesetaraan ekonomi maksudnya masyarakat tidak bekerja untuk kepentingan pribadi, namun hanya sebagai pegawai pemerintah yang digaji dari keringatnya sendiri. 3. Disiplin politik. Negara yang menganut sistem ekonomi sosial parlemen sebagai lembaga berhak membuat konstitusi dari regulasi dikuasai oleh kaum proletarian atau buruh. Mereka ditempatkan oleh partai untuk membuat regulasi cenderung berpihak pada kaum buruh sebagai referensi kaum sosialis. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi sosialis adalah Korea Utara, Kuba, Vietnam, Cina. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Kelebihannya adalah pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab pada perekonomian. Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai dan dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan lebih mudah. Pelaksanaan pembangunan lebih cepat. Kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan merata. Adapun kekurangannya yaitu hak individu tidak diakui. Individu tidak memiliki kebebasan dalam berusaha. Potensi dan kreativitas tidak berkembang. Jalur birokrasi panjang. Masyarakat tidak bebas menguasai dan memiliki alat dan sumber daya ekonomi, menghambat daya kembang dan kreativitas individu. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini telah dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialis. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, namun juga tak terlepas dari sifat buruknya. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat dan diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ciri-ciri ekonomi Islam. 1. Akidah sebagai substansi inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. 2. Syariat sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. 3. Akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Tujuan sistem ekonomi Islam. 1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. 2. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. 3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana, distribusi pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. 4. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai moral. 5. Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Islam. Kelebihan menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, larangan menumpuk kekayaan, jaminan sosial, distribusi kekayaan, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesejahteraan individu dan masyarakat. Kelemahan, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam, pendidikan masyarakat yang materialisme, praktik ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang.